За великими полями. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Susitka. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang melakukan taruhan dengan sahabatnya kalau dia bisa tinggal satu atap dengan seorang wanita selama 1 bulan. Berdasarkan taruhan itu, pria ini lalu tinggal satu apartemen dengan seorang janda beranak 2 yang ternyata merupakan kakak kandung dari sahabatnya. Awalnya pria ini nggak suka dengan kehadiran anak-anak, namun seiring berjalannya waktu hubungan mereka menjadi semakin dekat, di mana pria dan janda ini juga saling jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan janda ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari sebuah motor dan mobil sport yang sedang balapan untuk menuju ke tempat kasino. Ceritanya motor sport itu dikendarai oleh seorang pria bernama Petro, sedangkan mobil sport dikendarai oleh sahabatnya yang bernama Oleg. Sesuai taruhan mereka, Petro lalu menagih mobil sport itu dari Oleg karena dialah yang lebih dulu sampai di tempat tujuan. Tentu aja Oleg merasa kesal karena harus kehilangan mobilnya, dan dia juga merasa jengkel dengan segala taruhan mereka yang ternyata sering mereka lakukan sejak kecil. Di tempat tersebut, Petro dan Oleg kemudian bertemu dengan 2 teman mereka yang bernama Andri dan Max. Di sana, Petro lalu mengejek Oleg yang akan segera menikah dengan pacarnya, sedangkan Oleg juga membalas ucapan Petro kalau Petro nggak bisa setia dengan satu wanita. Nggak terima dengan ejekan Oleg, Petro akhirnya kembali mengajak Oleg untuk taruhan, sehingga Oleg langsung menantangnya untuk tinggal bersama seorang wanita selama 1 bulan. Mereka pun akhirnya sepakat dengan taruhan itu, di mana jika Petro kalah dia akan mengembalikan mobil Oleg, tapi jika Petro menang, Oleg akan memijat kaki mereka di tempat sauna. Keesokan paginya, Petro kemudian terbangun dengan seorang wanita sebut saja bernama Lily yang kemarin malam dia bawa dari kasino. Pada saat itulah Petro tiba-tiba teringat tentang taruhannya, di mana dia diminta untuk tinggal bersama kakak perempuan Oleg yang ceritanya baru bercerai dari suaminya. Beberapa saat kemudian, akhirnya datang kakak perempuan Oleg bernama Veronica yang membuat Petro merasa terkejut karena Veronica tumbuh menjadi wanita cantik. Ternyata waktu kecil Petro juga berteman dengan Veronica, namun dia lebih rela untuk mencium seekor kodok daripada mencium Veronica yang sering dia sebut anak gendut. Di saat Petro bertemu dengan teman-temannya, dia langsung memberitahu tentang kecantikan Veronica dan punya bokong yang sangat seksi. Petro pun tentunya merasa berterima kasih kepada Oleg, namun Oleg langsung memperingati Petro kalau dia nggak boleh menyentuh Veronica apalagi sampai merayunya untuk berbuat khilaf. Ketika Petro pulang ke apartemen, dia terkejut melihat keberadaan 2 anak bernama Marco dan Marta, yang dimana kedua anak ini merupakan anak Veronica. Selain itu, Veronica juga meminta izin kepada Petro, yaitu menutup semua poster yang terlihat sedikit erotis karena kedua anaknya masih di bawah umur. Petro yang nggak terima dengan keadaan ini, kemudian langsung protes kepada Oleg karena kedua anak Veronica di luar dari perjanjian mereka. Namun Oleg akhirnya meminta pendapat dari Andri dan Max yang menilai kalau Oleg tidak melanggar kesepakatan dengan alasan kedua anak itu adalah bagian dari Veronica. Sesuai pendapat dari teman-temannya, Petro akhirnya nggak bisa protes masalah ini kepada Oleg, jadi dia terpaksa menerima kedua anak itu daripada kehilangan mobil dan harga dirinya. Pada saat itu, Petro sengaja mengiming-imingi Marco dan Marta dengan kue coklat,
karena Veronica melarang kedua anaknya makan makanan manis yang katanya bisa merusak gigi mereka. Di saat Petro ingin menggunakan toilet, dia tiba-tiba melihat Marco dan Marta yang lagi asik main busa dari sabunnya yang paling mahal. Petro yang jengkel pun kemudian membuang mainan mereka ke dalam kloset, dan dia langsung protes kepada Veronica kalau anaknya mengambil barang milik orang lain. Walaupun udah diomelin oleh Veronica, Marco dan Marta ternyata nggak kapok dengan kelakuan mereka, dan sekarang mereka berdua malah mengacak-ngacak kamar Petro. Selain itu, mereka juga mengambil barang-barang pribadi milik Petro, yang tentu membuat Petro semakin jengkel dan bingung bagaimana caranya menghadapi kedua anak ini. Beberapa saat kemudian, Petro mendapat video call dari seorang wanita bernama Tania yang mengatakan kalau besok dia akan berkunjung ke apartemen Petro. Namun Petro tiba-tiba melihat Veronica yang baru pulang, di mana Veronica langsung mengajak Petro untuk minum sambil membicarakan bisnis Petro sebagai pemilik bengkel mobil. Dalam pembicaraan itu, Veronica juga berterima kasih karena Petro udah mengizinkan mereka untuk tinggal dan berjanji akan segera pergi jika dia udah mendapatkan pekerjaan. Petro pun tentu merasa bahagia mendengar ucapan itu, namun di malam harinya dia malah bermimpi buruk, yaitu diganggu oleh Marco dan Marta waktu ingin tidur. Untuk memberikan kejutan kepada Petro, Tania dengan pedenya membuka bajunya di depan pintu dan nggak tahu kalau di apartemen Petro ada anak-anak. Dengan perasaan kesal, Petro lalu jogging untuk menghindar dari anak-anak, namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan Oleg yang mengejeknya agar menyerah dari taruhan mereka. Berhubung malam ini Veronica ada wawancara kerja, Oleg mengatakan kalau dia dan teman-teman akan datang ke apartemen Petro untuk menonton bola sambil membantu Petro menjaga anak-anak. Petro pun akhirnya berharap kalau hidupnya akan bebas seperti dulu, namun sesampainya di apartemen dia kembali dibuat jengkel oleh Marco dan Marta yang melemparnya dengan kondom berisi air. Petro yang merasa sangat jengkel, kemudian menyalakan musik keras-keras ketika Veronica sedang mengajar latihan vokal secara online. Veronica pun akhirnya meminta Petro agar mengecilkan suara musiknya, namun karena Petro sama sekali nggak peduli, akhirnya terjadilah adu volume yang malah membuat mereka nggak bisa konsen. Akibat suara musik yang cukup keras, Petro akhirnya didatangi oleh tetangga di apartemen yang ternyata ingin meminjam palu untuk memukul meteran listrik milik Petro. Untungnya meteran itu cepat diperbaiki, namun pada saat itu Petro harus menghadapi masalah lain, yaitu Marco dan Marta yang sengaja menggunting paspor dan uangnya. Beberapa saat kemudian, Oleg dan teman-teman akhirnya sampai di apartemen dan langsung melihat wajah Petro yang merasa sangat tertekan. Namun Petro berpura-pura kalau dia kuat menghadapi Marco dan Marta daripada harga dirinya terluka akibat kalah taruhan dan harus mengembalikan mobil milik Oleg. Begitu Veronica berangkat untuk wawancara, Marco dan Marta tiba-tiba muncul dengan pakaian rapi serta memberikan kesan sebagai anak baik kepada teman-teman Petro. Namun Andri dan Max sudah tahu kalau Marco dan Marta hanya bersandiwara karena kenyataannya mereka berdua selalu menatap cemilan dan nggak bisa berbuat apa-apa akibat dilarang Veronica. Di saat Oleg mengantar keponakannya untuk tidur,
Marco dan Marta kemudian melapor kalau mereka udah menyiksa Petro. Ternyata selama ini Oleg sengaja memanfaatkan keponakannya, dan dia juga mengarang cerita kalau Petro adalah seorang mutan yang ingin menghancurkan bumi. Keesokan paginya saat Petro udah terbangun, dia tiba-tiba terkejut melihat wajahnya di cermin yang ternyata ditempelin berbagai stiker tato oleh Marco dan Marta. Petro pun akhirnya datang ke lapangan golf dengan perasaan jengkel, dan di sana dia langsung diejek oleh Andri dan Max yang membuat hidupnya terasa semakin tertekan. Gara-gara kejadian tersebut, Petro kemudian curhat dengan seorang wanita bernama Kisa tentang apa yang dilakukan oleh Marco dan Marta. Kebetulan, Petro mendapat pesan dari ibunya yang akan datang ke apartemen, dan karena ibunya ini adalah wanita yang sangat cerewet, Petro akhirnya punya suatu ide untuk mengusir Veronica. Di malam harinya, Veronica bercerita kalau 2 hari lagi dia ada wawancara pekerjaan, dan karena itu bertepatan dengan acara konser di sekolah, dia ingin meminta bantuan Petro untuk mengantar kedua anaknya. Ternyata Petro bersedia untuk membantu Veronica, dengan syarat Veronica mau berpura-pura menjadi istrinya, dan memberitahu kalau besok ibunya akan datang ke apartemen. Keesokan harinya, akhirnya tibalah ibu Petro bernama Lina yang ternyata sangat cerewet sampai-sampai supir dan penumpang lain merasa nggak betah. Nggak lama kemudian, Lina akhirnya sampai di apartemen Petro, di mana dia langsung ngoceh-ngoceh kalau Petro terlihat kurus dan menyuruhnya untuk segera menikah agar lebih berisi. Mengetahui Petro masih single, Lina lalu mulai menunjukkan beberapa foto gadis dari kenalannya dengan harapan Petro akan memilih salah satu dari mereka sebagai calon istri. Pada saat itulah Veronica muncul untuk menyapa Lina, di mana awalnya Lina mengira kalau mereka udah kumpul kebo karena Petro nggak pernah memberi kabar tentang pernikahan mereka. Selain terkejut mendengar pernikahan Petro, Lina juga terkejut melihat Marco dan Marta, di mana Veronica mengakui kalau mereka adalah anaknya dari pernikahan pertama. Pada saat itu, Petro sengaja mengajak Marco dan Marta pergi ke taman bermain, karena dia tahu kalau ibunya pasti akan ngoceh-ngoceh kepada Veronica, dan akan membuat Veronica merasa tertekan. Sesampainya di tempat tujuan, Petro merasa heran melihat para orang tua dan anak-anak yang malah asik bermain HP dan bukannya bermain seperti waktu dia masih kecil. Petro yang kesal pun akhirnya menyuruh Marco dan Marta untuk bermain, sambil memberikan satu contoh gerakan olahraga di mana Petro malah menjadi pusat perhatian dari para wanita. Sesuai dugaan Petro sebelumnya, Lina langsung ngoceh-ngoceh kepada Veronica yang menurutnya suka buang-buang listrik karena menggunakan mesin pencuci piring. Selain itu, Lina juga menunjukkan beberapa masakan yang udah dia buat dan menuntut Veronica untuk memasak makanan seperti ini agar Petro bisa makan dengan layak. Ketika Lina melihat isi kulkas, dia kembali ngomel-ngomel kepada Veronica yang ternyata hanya menyediakan sayur-sayuran dan buah-buahan bagi keluarganya. Lina pun lalu mengatakan kalau Petro bukanlah kambing atau kelinci, tapi ucapan itu membuat Veronica merasa tersinggung karena tujuannya adalah menyediakan makanan sehat. Sesampainya Petro di apartemen, dia merasa terkejut mendengar suara ibunya dan Veronica yang malah akrab setelah pertengkaran kecil. Bahkan Lina menyuruh Veronica memanggilnya dengan sebutan ibu, karena setelah Veronica menikah dengan Petro, hubungan mereka kini harus dekat layaknya sebuah keluarga. Melihat kejadian ini, Petro jadi merasa bingung dengan tingkah ibunya,
karena pada awalnya dia ingin memanfaatkan Lina untuk mengusir Veronica dari apartemen. Namun Lina akhirnya merasa tenang karena Veronica adalah wanita baik. Jadi hari ini Lina memutuskan untuk pulang ke rumah dan menyuruh Petro agar menjaga istrinya dengan baik. Keesokan paginya, Petro tiba-tiba bangun kesiangan, padahal hari ini dia udah janji untuk mengantar Marco dan Marta ke sekolah. Sebenarnya Marco dan Marta merasa malu memakai kostum timun, sehingga mereka berdua langsung mencari-cari alasan agar mereka nggak perlu tampil di acara pertunjukan. Sementara itu di sekolah, kelas Marco dan Marta kebetulan mendapat giliran untuk tampil, namun penampilan itu jadi terhambat karena mereka berdua belum datang. Anak-anak pun lalu merasa bingung harus berbuat apa, sedangkan wali kelas mereka juga merasa jengkel kepada Veronica yang nggak tepat waktu dalam mengantar kedua anaknya ke sekolah. Di saat Marco dan Marta sampai di sekolah, para juri akhirnya memberikan nilai buruk atas penampilan mereka akibat pemeran yang kurang lengkap. Tentu aja wali kelas merasa marah kepada Marco dan Marta karena para orang tua udah capek-capek menyiapkan kostum pertunjukan, tapi akhirnya kalah gara-gara ulah mereka. Petro yang merasa bersalah atas kejadian ini lalu meminta maaf karena dia telat mengantar Marco dan Marta dan memohon kepada dewan juri agar mengizinkan pertunjukan ulang. Namun kepala sekolah tiba-tiba menyinggung Marco dan Marta yang tidak punya ayah, di mana ucapan itu membuat Petro merasa marah dan akhirnya memicu keributan. Sepulangnya dari sekolah, Petro akhirnya mengajak mereka ke tempat bermain untuk menebus kesalahannya karena bangun kesiangan. Di sana, Veronica mendapat kabar kalau dia diterima sebagai pengajar paduan suara, dan begitu mereka akan pulang, kebersamaan mereka ternyata dilihat oleh Lily. Sesampainya mereka di apartemen, Marco dan Marta lalu berkata jujur atas kenakalan mereka selama ini, dan menjelaskan kalau sebenarnya mereka disuruh sama Oleg. Petro pun akhirnya nggak menyangka kalau Oleg sampai melibatkan anak-anak, dan ketika dia ingin berkata jujur kepada Veronica, Veronica malah merayunya untuk berbuat khilaf. Keesokan paginya saat mereka udah terbangun, Petro kemudian pergi ke suatu tempat untuk membeli sarapan bagi mereka. Namun pagi itu Lily tiba-tiba datang ke apartemen untuk mengambil kalungnya yang ketinggalan sambil memberitahu Veronica tentang taruhan yang dilakukan oleh Petro dan Oleg. Singkat cerita, ketika Petro sampai di apartemen, dia merasa terkejut melihat semua poster yang udah kembali seperti semula dan kondisi rumah yang sangat sepi. Petro pun langsung mencari keberadaan orang-orang di semua ruangan, dan akhirnya dia menemukan sebuah memo dari Veronica yang bertuliskan kalau semua ini merupakan kesalahan. Di waktu yang bersamaan, Petro mendapat video call dari Oleg sehingga dia langsung memberitahu tentang kepergian Veronica dan kedua anaknya. Di sini, Petro mengatakan kalau Veronica tiba-tiba aja menghilang dari apartemen. Jadi sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya, Petrolah yang akhirnya memenangkan taruhan ini. Bukannya bahagia menang taruhan, Petro ternyata merasa sedih atas kepergian Veronica dan kedua anaknya yang selama ini bisa membuat hidupnya menjadi lebih berwarna. Di sisi lain, Oleg mencoba mencari Veronica ke rumah mantan suaminya, namun Veronica dan kedua anaknya nggak ada di tempat itu, dan mantan suaminya juga nggak tahu tentang keberadaan mereka. Keesokan harinya, Andri dan Max kemudian mengadakan pesta di apartemen Petro untuk merayakan kemenangan Petro atas taruhannya dengan Oleg.
Namun Petro sama sekali nggak merasa bahagia karena Andri dan Max hanya berbicara tentang taruhan dan menganggap Veronica dan kedua anaknya seperti sebuah alat. Pada kesempatan itu, Petro lalu merasa marah kepada Oleg yang udah mengarang cerita bohong bahkan sampai melibatkan anak kecil ke dalam taruhan mereka. Oleg pun akhirnya mengaku kalau dia merasa kesal memberikan mobilnya kepada Petro, namun sekarang Petro udah nggak peduli lagi soal mobil karena wanita yang dia cintai menghilang entah kemana. Di saat Petro bersama seorang wanita, dia tiba-tiba mendapat pesan video dari Marco dan Marta yang menjelaskan apa penyebab kepergian mereka. Petro kemudian memberitahu Oleg tentang pesan tersebut, di mana mereka berdua langsung mencari Veronica yang katanya mendapat pekerjaan sebagai pelatih paduan suara. Berdasarkan petunjuk tersebut, mereka berdua lalu pergi ke suatu tempat yang kebetulan dekat dengan apartemen dan kemungkinan Veronica menjadi pengajar di sana. Sayangnya Veronica nggak ada di tempat itu, sehingga Petro dan Oleg lanjut mencarinya ke berbagai tempat, sampai pada akhirnya mereka menemukan keberadaan Veronica. Pada pertemuan itu, Petro langsung meminta maaf atas taruhan mereka dan mengatakan kalau dia udah jatuh cinta kepada Veronica. Di sana, Petro mengatakan kalau awalnya dia takut dengan anak-anak, tapi kini dia merasa bahagia dengan Marco dan Marta, sehingga Petro ingin melamar Veronica untuk menikah. Sadar akan kesalahan mereka, Oleg akhirnya juga meminta maaf kepada Veronica dan mengatakan kalau dia juga setuju jika Veronica mau menerima lamaran Petro. Petro pun akhirnya ingin menyumbangkan mobil Oleg ke pihak paduan suara, jadi mereka bisa menjual mobil tersebut sebagai modal kompetisi dan membeli kostum baru. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Susitka. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.